Ya, selamat malam, Bu Woro. Selamat Ini malam, ya terima Pak. kasih nih atas kesediaannya untuk bincang-bincang malam ini Ya, mengenai wayang Potehi ya ya dan seni Potehi. budaya Chinua. Potehi, saya Ya, kadang-kadang menyebutnya terbalik, Poheti, jadi Pok belum Heti, Pak. terbiasa. Poheti ya, Poheti. Tapi Sekali lagi Potehi, terima ya. kasih nih Bu Woro, di tengah kesibukan Ibu nih harusnya istirahat, kita bincang-bincang nih 1 jam ini. Baik, Bu Woro, yang saya ketahui kan Ibu mengajar di Fakultas Ilmu Budaya ya, di Prodi Betul. Jawa ya, Universitas Indonesia Ya, di Depok. betul. Prodi Baik, Jawa. itu asal mula Ibu ketertarikan ya untuk menekuni Prodi Jawa ini, bagaimana ceritanya nih Bu? Itu memang Sampai cerita kemudian mengajar. panjang ya dan lama gitu ya, tapi Iya, diperpendek iya, saja. iya. Ini kayak nostalgia aja nih. Kayak nostalgia di pertanyaannya. Remind me to the past, Iya, iya. my history. Ya, Mhm. awalnya ya apa ya, lulusan SMA begitulah ya, Iya, iya. tanpa tanpa beban sebetulnya. Mhm, mhm. Artinya mau melanjutkan kemana, begitu kan pertanyaannya. Iya, iya betul. Nah, saya itu ingin melanjutkan ke apa ya, waktu itu antropologi atau ekonomi begitu ya, Mhm. karena saya menyenangi bidang-bidang apa ya, sedikit ekonomi, sedikit Iya. humanisme begitu. Mhm. Tahun lulus tidak diterima di waktu itu, apa namanya, masuk universitas lah begitu. Saya lupa udah Mhm, tahun berapa, itu mhm. 79 ya. Mhm. Saya lulus tahun Baik. 99 dari SMA Negeri 3 Jakarta. Lalu Oh, oke. ada teman saya yang masih ingat, wah, waktu kita kelas 1 SMA, gue inget cuman lo yang waktu itu kita ditanya sama guru, kalian mau jadi Mhm. apa? Cuman lu yang bilang lu mau jadi guru begitu ya. Tapi Oke. saya lupa sebetulnya ya. Apa? Mhm, So mhm. iya sih. Ya, tapi gue inget karena akhirnya gue jadi Mhm. guru begitu karena lo gitu. Oh ya udah, Oke. terima kasih, Aha. menginspirasi kamu lah, saya bilang gitu. Nah, Mhm. kemudian 79 itu saya mengikuti apa, masuk ke politik lah ya di Jayabaya. Nah, Oke. karena Oh, saya sempat di juga Jayabaya senang, dulu ya? ya, hubungan Mhm. internasional. Saya Oh, senang oke. juga berpolitik dalam Mhm. tanda kutipnya, mempelajari Ya, apa namanya, strategi begitu, karena saya baik. Politik besar di sebagai ilmu Kepanduan. ya? Ya, Mhm. saya besar di Mhm. Kepanduan Pramuka. Hmm, Ah, di situ kita mengatur strategi, bagaimana membuat proposal, bagaimana sebuah perencanaan itu diolah, kemudian mhm. dinyatakan begitu ya. Itu Mhm. kayaknya Pramuka dulu sangat ini deh, sangat kece gitu ya. Iya, iya. Apa, kegiatannya ya. Kok Mhm, mhm. sekarang akibatnya ya, mungkin sekarang ini saya merasakan, oh ya, melatih ya, melatih pemikiran. Nah, pada tahun kedua, tahun 80, saya mencoba lagi masuk ke ah, SNMPTN. Nah, ya, Oke, itu ujiannya di oke. Senayan, di Istora. Mhm, Waktu mhm. sebelum mendaftar, saya baca koran, kok ada orang bule belajar Jawa sih, gitu ya. Mhm, mhm. Eh, Terus saya cari wah, nggak bisa ini, gitu. Saya orang Mhm, Indonesia, saya orang Jawa, mhm. dididik secara Jawa oleh eyang saya, oleh bapak saya, oleh ibu Mhm, saya. Kok mhm. eh, eh, Itu kok orang saya bule yang nggak, tertarik ya? kok bule gitu, sekolah Mhm. lagi gitu ya. Iya. Dan dia sedang meneliti naskah kuno di eh, Surakarta kalau nggak salah ya. Nah, Oke. tanpa apa matur ke bapak ibu, saya daftar aja Mhm. sastra Jawa. Mmm.
sastra Cina dan sastra Jawa. Nah, ternyata ya saya diterima di sastra Jawa, sastra Cinanya tidak. Itu tahun 80. Berarti sastra Jawa pilihan kedua ya, Bu? Pilihan kedua. Artinya udah begitu saja. Karena baca koran itu yang mendorong saya, dan saya juga nggak tahu, saya pikir kalau belajar dengan orang tua mungkin banyak ilmu tentang sastra, bahasa, dan budaya yang tidak bisa saya pahami. Tetapi kalau belajar betulan di sebuah pendidikan, mestinya ya adalah pengetahuan yang bisa saya peroleh begitu. Akhirnya ya setelah diterima saya bilang, oh bagus kamu bisa masuk sastra Jawa gitu. Tapi waktu itu saya diketawain, ya saya ditertawakan oleh bapaknya pacar saya. Untung nggak jadi. Ngapain kamu masuk sastra Jawa gitu? Untuk apa gitu? Saya bilang, jangan tanya sekarang, lihat aja nanti bagaimana. Saya tersinggung. Itu budaya kita. Kalau bukan kita ya siapa lagi? Nyun sewu ya, karena putra-putranya banyak di insinyur ya. Untung nggak jadi. Jadi ya kalau jadi mungkin kacau. Karena teknik sama sastra, nah itu ceritanya. Ya orang tua paradigmanya begitu ya, teknik gitu ya. Teknik, kedokteran, ekonomi. Nah itu kan dulu ini jurusan favorit kan? Favorit, iya. Mana ada yang masuk sastra Jawa, dan ternyata muridnya hanya 15. Karena kapasitasnya lebih dari itu ya, Bu? Kapasitas waktu itu hanya 20 zaman saya. Kemudian merotoli begitu, tinggal 8 akhirnya yang bertahan di angkatan saya. Kurang dari setengahnya bisa bertahan. Iya betul, hanya 8 orang, dan itulah awal dari semua kecintaan saya terhadap wayang, dan ternyata pilihan saya tidak salah, karena menurut saya apapun yang kau pilih harus diselesaikan, harus dipertanggungjawabkan, dan harus menjadi inspirasi untuk apapun, begitulah gitu ya. Iya betul. Budaya itu basic needs, kebutuhan dasar. Nah, pokoknya saya nggak nyesel deh judulnya. Ya, Ibu masuk ke lahan yang langka, itu bagus itu, Bu. Iya, justru saya akhirnya bisa akhirnya memahami si bule itu kenapa mereka belajar Jawa. Karena budayanya yang tinggi, karena datanya yang banyak, dan akhirnya saya paham untuk menguasai sebuah wilayah, kita harus paham budayanya. Ya, betul. Ya. Ibu orang dalam ya, yang orang Jawa sendiri yang belajar memahami budaya sendiri ya. Jangan kalah juga sama orang lain gitu ya. Tapi orang yang seperti Ibu jarang ya, Bu ya. Ya jarang waktu itu, dan yang agak membuat saya kurang nyaman, kok bule boleh masuk ke keraton, sementara kok kita ini yang mau meneliti naskah-naskah kuno di keraton tuh rasanya kok susah ya. Ya seperti dibatasi gitu ya. Kalau boleh disambut. Nah, kalau sekarang semua sudah terbuka ya. Udah terbuka sekarang ya. Ya, mereka punya perpustakaan, sistem perpustakaan yang sudah terbuka, dan punya SDM yang bisa memberi, berbagi pengetahuan kayak gitu. Tapi sudah jauh lebih baik, lebih terbuka. Jauh lebih baik ya. Keterbukaan data-data
tentang sastra Jawa itu sudah jauh lebih baik begitu. Tinggal kita memanfaatkannya bagaimana. Itu Pak Aam. Ya, menarik. Ini cerita menarik, Bu. Ini nostalgia ya. Nostalgia. Baik, yang berikutnya Bu, ini cerita tentang Potehi ya. Bagaimana Ibu bisa kemudian ya tertarik menekuni Potehi ini dan sekarang menjadi salah satu pegiat sekira yang masih ada di Indonesia ya. Udah makin jarang saya kira ya Bu ya. Udah jarang sekali, bukan jarang, nggak ada Pak. Oh, tidak ada yang jadi mau Ibu ini berjuang melestarikan itu. ini susah payah kalau begitu. Wah, susah sekali. Saya udah jatuh bangun sebetulnya istilahnya. Nah, ketertarikan saya itu setelah saya menyelesaikan S2 di Leiden ya, kami sebagai pengajar dituntut untuk melanjutkan ke studi lanjutan yaitu S3. Baik. Saya waktu S2 mengambil tema Jawa kuno. Jadi saya memilih hal-hal yang memang prehistori dalam tanda kutip ya, yang kekunoan gitu. Kemudian saya memilih yang minor, marginal ya. Nggak tahu itu kenapa. Artinya begini, bukan kakawin-kakawin besar, tetapi bukan karya sastra besar yang memang seperti Wulangre, Wedotomo, terus apa namanya, Kolotido, itu sudah banyak digarap. Tetapi yang memang punya potensi untuk dikembangkan dalam berbagai hal gitu. Aspek juga dari sudut pandang macam-macam. Nah, tidak mudah untuk menemukan itu. Dan ketika untuk mencapai studi S3 itu saya mulai masuk karena Jawa kuno ya basicnya. Saya mempelajari tentang Buddhisme. Iya, itu sebabnya saya kemudian punya bekal dalam menulis Sutasoma, menerjemahkan Sutasoma. Itu salah satu jejak ya, jejak bacaan atau referensi saya tentang Buddhisme. Saya pelajari pelan-pelan. Nah, begini, kok nggak masuk sih katanya gitu. Saya pikir kalau belajar budaya itu ya, mungkin saya salah ya. Kayaknya kudu tua dulu deh baru bisa gitu. Itu paradigma yang muncul waktu itu ya. Mengendapkan semua hal ya dalam tanda kutip, punya bekal yang cukup, kemudian baru bisa yes, this is my subject begitu. Itu saya. Karena saya pelan belajarnya. Saya termasuk ya bodoh lah gitu lah ya, nggak pinter-pinter amat gitu ya. Nah, terus saya dalam perjalanan itu kok sulit sekali mencari Buddhisme di Jawa, ternyata aneka ragam ya. Alirannya. Nah, dan bahasanya juga sulit ya, Sanskerta, Jawa kuno, Sanskerta begitu ya, dan ahlinya juga sedikit begitu. Akhirnya saya coba ya hanya Tuhan yang memberi petunjuk, hanya Beliau yang bisa ditanya ya. Nah, saya bertanya dalam doa, dalam tahajud saya sampai hampir sebulan kurang lebih begitu ya. Saya mohon petunjuknya karena kalau saya sudah memilih, saya harus menyelesaikannya kurang lebih atau bertanggung jawab atas pilihan itu. Karena itulah perintahnya, bukan karena pemikiran intelektual yang ini nanti ada rezekinya apa gitu, enggak ya. Lebih ke spiritual kurang lebih pemilihannya gitu. Baik. Pendalamannya kan karena karya sastra kuno itu lebih banyak
ke arah piwulang. Jadi ajaran moral seperti itu. Kalau kita tidak Spiritual ya. menetap ya spiritual, piwulang ajaran moral, nilai-nilai apa? Kalau Pak Yusuf sampaikan itu harmoni ya, keselarasan begitu ya. Nah, lebih pada filosofi hidup sebetulnya. Nah, saya kemudian dalam satu pagi saya mendapatkan pencerahan begitu Cina Jawa, gitu Pak. Bangun pagi, ya mau mandi ke tiba-tiba kampus, saja tuh ada pikiran tiba-tiba saja pilihan Cina Jawa ya. Cina Jawa, tulisan besar begitu ya di tembok begitu. Gila, Cina Jawa. Saya pergi ke kampus, saya bongkar itu ruang naskah yang selama ini memang menjadi tempat saya belajar ya dengan kakak-kakak senior gitu ya tentang Jawa. Ternyata di sana ada banyak naskah Cina Jawa yang tidak pernah dibuka. Ibu yang pertama kali itu ya membukanya. Tidak pernah dipelajari. Hanya dibuka untuk waktu itu menyusun katalog. Jadi katalog naskah koleksi FSUI waktu itu. Nah, itu tahun 2000, Pak. Pas Gus Dur mencabut peraturan pemerintah tahun 14 nomor 67 yang melarang kebudayaan Tionghoa itu untuk di Indonesia ya. Indonesia ya. Nah, langsung saya bikin proposal research. Kebetulan ada dibuka, saya hanya membuat proposal sederhana yaitu mengumpulkan data tentang naskah-naskah Cina Jawa, sastra dan bahasa Cina Jawa. Tentang Cina tetapi ditulis dalam bahasa dan aksara Jawa Honocoroko. Nah, itu mulainya. Dan alhamdulillah diterima ya. Nilainya waktu itu tahun 2000 3 juta dipotong pajak jadi tinggal 2.750.000. Mulai dari riset itu. Berjalanlah saya di hutan Cina Jawa. Itu yang jadi bahan untuk tesis di Leiden atau bukan? Berubah sekarang. Dulu Buddhisme, sekarang sebetulnya sama saja di dalam filosofi Cina itu kan ada Buddhisme, Tao, ada Konghucu ya. Ya. Akhirnya ada hubungan ada Cina filosofi secara filosofi itu ada hubungan antara Cina dengan Jawa begitu. Tapi saya belum berani mengupasnya karena masih belum paham Konghucu itu apa, Tao itu apa ya, ajaran-ajaran lainnya gitu yang terkait dengan ajaran moral Cina ya. Nah, di dalam salah satu naskah kuno Cina Jawa itu, saya sebut Cina Jawa karena ceritanya Cina, bahasanya Jawa, aksaranya Jawa. Tapi itu ada yang ini kenapa kok nggak Jawa Cina? Saya bilang nanti dulu deh. Itu hanya nama. Yang penting bagaimana kontennya itu diolah ya. Sejak itu saya seperti berburu berkejaran dengan waktu. Karena mumpung saya masih kuat, I get it. Work in progress terus begitu sampai akhirnya saya lelah karena terlalu banyak data, nggak ada dana untuk riset. Karena semuanya terlalu cepat penemuan itu muncul gitu. Akhirnya saya, aduh banyak banget ya. Nah, tapi di perjalanan ada Prof. Ayat Rohedi yang memang memperhatikan saya secara secara
akademis begitu. Saya hanya mengeluh sama beliau karena di antara naskah-naskah Cina Jawa itu ada aksara Jawa yang ditulis untuk keperluan menulis nama-nama Cina. Begitu. Oh, oke. Aksaranya Menarik. berbeda. Aksaranya begitu, Pak. Jawa, ya. Tadi dipakai itu menulis nama-nama Cina. Betul. Nama-nama orang, Iya, nama-nama iya, iya. kota. Dan itu memiliki tanda diakritik yang buat saya masih blank. Nggak ada yang bisa jawab, baik guru-guru saya, ya. Jadi saya keep saja. Akhirnya, ya dengan Prof. Ayat saja almarhum, saya bisa berdiskusi tentang itu. Nah, suatu hari saya ditawar dan saya ikut seminar di mana saja saya ikuti. Pokoknya ini harus diperkenalkan. Kalau tidak akan tenggelam lagi. Tetapi ya artinya waktu itu ada oh ya belum. Waktu itu saya menemukan satu buku di kampus itu kan suka ada buku loak ya Pak. Wayang Kulit Cina Jawa Yogyakarta. Apa ini? Saya bilang gitu. Ternyata itu tentang wayang kulit yang ada kaitannya dengan naskah-naskah tadi. Yang bercerita tentang legenda dan mite Tiongkok klasik. Tapi ditulis dalam bahasa Jawa ya? Ya. Terus harus aku beli nih, Rp5.000. Oke, saya beli. Saya baca, ternyata ada naskah yang menjadi dasar dari wayang kulit Cina Jawa itu, yang adanya di Berlin. Nah, waduh, kok jadi di Eropa ya? Nah, itu dia. Kenapa? Nah, saya kejar dengan kebaikan Prof. Setiawati waktu itu. Bu Woro ini ada beasiswa grand fellowship, ikuti saja ketentuannya, dan saya lulus ya di Jerman, dan saya riset di sana untuk 3 bulan. Disitulah saya kemudian explore data Cina Jawa di Leiden, di Berlin, karena Leiden salah satu gudang naskah Jawa juga ya, naskah khusus Nusantara. Di salah satu ketika saya sedang bingung dalam pengertian banyak amat ya, kalau orang Jawa tuh tenger-tenger gitu, aduh gue bisa nggak ya kerjain ini semua gitu ya. Ada teman saya mengejak saya, Mbak Woro, kita ke museum Tropen Museum yuk, di Berlin, ada di Dahlem. Tapi saya ditinggal, Pak. Karena dia harus sekolah. Dia sedang sekolah S3. Jadi Ibu di sana sendirian? Sendirian. Itu musim dingin ya. Bulan Januari apa gimana ya. Aduh, ngapain lagi gue kesini nih dingin-dingin kayak begini lagi. Terus museumnya masih tutup ya. Tapi insting detektif saya keluar. Saya cari tuh pintu masuk. Museum boleh tutup, tapi kan kantornya udah buka kalau jam 8. Saya masuk, salah masuk, pokoknya saya ketok pintu. Bener-bener deh, agak edan juga saya. Akhirnya saya diarahkan satu kurator budaya Cina. Dr. Lim namanya. Saya ingat namanya, tapi saya lupa bagaimana harus menghubungi dia setelah itu. Dikasih kartu namanya. Beliau mengajak saya ke storage di mana koleksi budaya Cina itu disimpan. Apa coba, Pak? Wayang. Oh, oke. Ya kasih lihat. Aneh juga ya, wayang. Jadi ini wayang Cina atau koleksinya berbentuk wayang ya, dan itu wayang Cina. Iya, wayang Potehi. Potehi. Kasih lihat. Ini kan Potehi. Di Indonesia saya tahu. Aduh, kemana aja saya kemarin. Saya sampai merinding kalau lihat itu ya. Nah, sejak itu 3 bulan saya selesaikan.
kan kita nggak boleh motret ya, sayang sekali dulu belum ada WA ya, jadi ya ya, terbatas ya. sekali dokumentasinya. Sejak itu saya mengenal Potehi. Saya itu itu tahun mengenalnya di 2004. Jerman ya? Ya, di Jerman. Jadinya 2004 ya sampai sekarang Potehi. Tapi ada juga wayang kulit Cina gitu, tapi bukan Cina Jawa. Oke. Dan Ini Cina beneran ini ya. Yang di Jerman itu Cina beneran. Nah, kalau yang di Jogja Cina Jawa. Jadi ada dua produk budaya peranakan Tionghoa Indonesia yang kapiran, ya, yang tidak pernah diperhatikan, yaitu Potehi dan wayang kulit Cina Jawa, yang kemudian saya namakan Wacinwa. Kenapa? Wayang kulit Cina Jawa kepanjangan namanya. Saya kasih aja nickname. Jadi Wacinwa. Jadi Wacinwa. Begitu. Nah, sejak itu, kenapa kemudian saya lebih ke Potehi? Karena narasumbernya masih ada, Pak. Itu masih apa, Pak Tio Tionggi. Saya ikuti dia pentas di Jogja, di Cirebon, di Sukabumi, di Jakarta, Jatinegara, di Surabaya. Saya ikuti dia pergi. Saya rekam. Saya pahami ceritanya apa. Akhirnya ya saya bisa memahami ceritanya walaupun sampai sekarang belum lulus ya. Baru cerita si Jin Kui saja yang bisa saya pahami. Itu cerita-cerita Cina ya, Bu? Di Potehi itu? Iya, cerita-cerita Dibawakan Cina. dengan bahasa Jawa atau bahasa Indonesia? Awalnya dulu disampaikan dalam bahasa Hokkien. Oh, oke. Karena ini dibawa dari China ya, Potehi. Di Cina Selatan kalau nggak salah ya. Kenapa? Di Cina Selatan. Ya, dari Fujian. Fujian, oke. Di Fujian, awalnya saya mengenal Potehi. Oke. Panjang ya. Ya, itu apa sih filosofinya Potehi itu, Bu, yang membedakan dengan jenis wayang yang lain gitu? Kalau wayang Potehi itu 3 dimensi, ya. Seperti saudaranya di Jawa, di Sunda itu wayang golek, Pak. Wayang golek, iya. Kalau secara fisik, filosofinya itu menurut saya ya, itu sebuah hal yang simpel, sederhana, nggak neko-neko, karena hanya kantong, berupa kantong dan kepala, selesai. Jadi bentuk manusia itu kan terdiri dari kepala dan badan. Oke. Kepalamu lengkap, ya gunakan untuk cipta rasa karsa ya. Badanmu untuk sesuatu yang menyatakannya, mewujudkannya. Nah, dari mana karsa itu? Ya dari Tian, dari Tuhan. Itu yang bisa saya resapi gitu. Tanpa badan, dia hanya kepala, dia bukan Potehi. Setan gundul barangkali, ya kan? Kepalanya aja. Tapi kalau kita juga tanpa kepala, ya bukan manusia. Iya. Filosofinya adalah begitulah Potehi. Dan dia hidup ketika ada yang menghidupkan. Siapa yang menghidupkan? Dalang, manusia. Halnya manusia juga. Siapa yang menghidupkan? Ada dalangnya. Siapa? Ya Tuhan. Itulah filosofinya Potehi itu. Iya, sampai dalang tertinggi ya di manusia itu Tuhan. Betul. Tuhan adalah dalang yang paling dalangnya dalang lah. Apalah kita merencanakan. Iya.
Betul betul. Rencana Nah ini kita boleh merencanakan, tetapi Tuhan juga yang menentukan apa namanya betul rencana betul. kita berhasil atau tidak. Nah, Ya gitu. betul. Bu, itu bicara tentang wayang ya, yang kita kenal kan apakah itu wayang orang ataupun Mhm. wayang kulit ya di Jawa atau wayang golek di Sunda. Itu kan pemahaman umum dipengaruhi oleh tradisi dari seni dari India ya dengan Iya, kisah iya. Mahabharatanya. Mhm. Nah, Ibu menemukan nggak titik temu ya antara budaya Cina dan kemudian budaya India dengan tadi epik Mahabharatanya ya, yang kemudian ada di Indonesia lewat tadi tradisi wayang di Jawa dan di Sunda. Iya. eh Sebetulnya itu juga pertanyaan saya ketika saya mulai mempelajari ya masuk di studi Jawa lah ya. Hmm, hmm, Ada satu perdebatan waktu itu. hmm, hmm. Saya baca saya lupa begitulah ada siapa gitu bahwa bukan dari Cina wayang itu, tapi dari Oke. India ya. Hmm, hmm, Sampai akhirnya semua orang memahami mengenal bahwa wayang itu dari India. Tapi hmm, kemudian dengan pertanyaan tersebut ya saya simpen aja, wong saya masih kecil kok ya, masih belum hmm, apa-apa, belum ngerti bagaimana hmm, cara mencari datanya. Sekarang hmm. saya baru menemukannya setelah nyemplung di studi Cina Jawa ini Oke. bahwa bentuk fisik wayang itu dari Cina, Hmm, tetapi kontennya itu dari India. Dan oke. disitulah orang Jawa memiliki kebijaksanaan sebagai yang melahirkan budaya baru. Dan Hmm, dari asing Cina, dari asing India berkumpul di hmm, Pulau Jawa dan mereka hmm, mengeblendnya, hmm, mencampurnya hmm, menjadi hmm, satu hmm. budaya baru, Jadi satu yaitu apa khasana lokal ya dari hasanah lokal. pencampuran itu. Akhirnya lahirlah sebuah produk Hmm, lokal yang kemudian kita kenal dengan nama wayang dan berbagai hmm. variannya. Kalau mau Oke. diteliti betul ya udah memang betul. Wayang tuh Hmm, di Cina baru sekarang terbuka, ya kan? hmm, Pertunjukan wayang kulit juga dengan bayangnya. hmm, hmm. Kemudian ada wayang orang berupa opera Beijing. Oke. Kemudian wayang potehi sebagai mini opera. Hmm, Eh, Kemudian juga ada wayang golek yang pakai tangkai. hmm, Itu ada, jadi ada 4 jenis wayang di Cina. Itu wayang hmm, potehi, wayang kantong, kemudian yang berbentuk wayang golek pakai hmm, kemudian wayang kulit ya. hmm. Dan ini yang terakhir wayang yang dikembangkan di Thailand di Thailand sama Vietnam kalau nggak salah. Besar, tingginya 1 meter. Itu Terbuat dari yang apa tuh, Bu? Yang 1 meter kayu, itu? Kayu ya? dari kayu. Ya, Oh, oke. ya. Oke. Nah, ini kembali Jadi ke potehi. Poheti ya, Potehi di Indonesia nih. Eh, siapa sebenarnya Bu itu penggemar penonton wayang Potehi ini? Penggemarnya, jadi wayang Mhm. potehi dikenal awalnya sebagai wayang Pradewa. Hmm. Eh, karena dipertunjukkan, digelar di kelenteng. Di Hmm. posisi panggung wayang potehi itu menghadap ke altar utama. Oh, Jadi oke. kalau di halaman kelenteng dia menghadap ke dalam Hmm. ke para dewa utama yang ada di dalam Di ya di dalam dalam kelenteng. Hmm. kelenteng. Dan apa namanya sifatnya adalah eh, persembahan untuk para dewa. Hmm. Jadi yang Jadi ini nonton bagian dari para ritual dewa. keagamaan ya di kelenteng. Ya, untuk keagamaan, ritual Hmm. keagamaan Konghucu. Nah, Hmm. untuk sebagai kaul begitu ya, sebagai wujud Hmm. untuk kegiatan usaha, untuk mendapatkan kebahagiaan atau Hmm. kelancaran pendidikan atau apa namanya
kelahiran seperti itu tujuannya. Kemudian bergeser lah. Tapi zaman Soeharto kan itu tidak boleh. Di era betul. Orba itu kan tidak boleh. Jadi ya satu generasi tidak mengenal wayang potehi. Oke, itu ada yang hilang lah satu generasi itu ya, karena tidak diperkenalkan atau dilarang. Hilang. Di pemerintahan Orde Baru. Betul. Efeknya sih sekarang ini. Jadi kayak asing mungkin ya generasi. Betul. Iya. Dan di Klenteng kemudian juga tidak mudah ditemukan karena salah satu peraturan itu kan berganti ya agama ya. Agama lain selain Konghucu begitu. Akhirnya ya tidak lagi didukung oleh para pendukungnya. Situlah kemudian potehi sedikit demi sedikit tergerus dan tidak dikenal lagi begitu. Ya, tapi di luar Klenteng sempat ada juga itu pertunjukan, artinya di luar untuk keperluan ritual ibadah. Ada ya. Itu dalam rangka apa? Pernikahan atau pesta tertentu? Perhelatan lah ya. Perhelatan, oke. Ya. Tetapi saya jarang menemukan juga itu data ya tersebut ya. Tapi kalau dari informasi yang sekarang ini baru saya keterbukaan ini ya saya lihat mereka ada di pertunjukan di di kampung misalnya ya, kampung Pecinan khususnya ya. Foto-fotonya sih seperti itu, tapi tidak foto yang betulan, tapi sketsa. Jadi agak sulit juga. Mungkin zaman dulu belum tidak menarik juga potehi. Karena lebih banyak bentuk ritual. Nah, sekarang di era keterbukaan setelah Gus Dur ya, ini membolehkan kembali ya budaya Cina ya untuk diperlihatkan, dipertunjukkan. Ada semacam geliat nggak untuk masyarakat keturunan terutama ya untuk menghidupkan kembali, atau justru ditinggal? Ya artinya mungkin suatu hari ini potehi ini akan tinggal nama aja. Ya masih win-win nih solusinya. Masih win-win ya. Saya juga tidak berani menyampaikan bahwa ditinggal. Mungkin tidak kenal lagi. Gitu. Karena sebagian besar generasinya sudah berubah, sudah berganti generasi. Yang potehi hanya dikenal oleh nenek-nenek mereka. Ayah ibunya jadi, yang cucu mungkin itu bisa jadi asing ya. Iya, usaha mengenal mungkin ada ya. Iya. Tetapi ya tidak seperti dulu barangkali ya, karena sekarang budaya yang dikenal sudah budaya Barat, ya, karena banyak bersekolah di Eropa atau di Amerika atau di negara-negara lain. Ya. Jadi di kalangan etnis mereka juga cenderung meninggalkan akar budayanya juga ya, atau bukan akar budayanya lah, sebagian dari seni tradisinya. Ya, ada kecenderungan itu ya. Karena mungkin pernah kami pentas di sekolah BPK ya, kalau nggak salah di PIK ya. Iya. Kami itu kan selalu potehi masih berciri potehi dengan panggungnya, kemudian ada sedikit sesaji ya, sesaji dalam arti bunga dan hiyo dan dupa. Mereka tanya itu maksudnya apa? Itu untuk hiasan. Bahwa potehi ini masih asalnya dulu ritual gitu. Jadi itu yang kita pakai sebagai yang masih kita adopsi. Lainnya ya sudah baru. Kalau potehinya rumah Cinwa memang tidak ke arah ritual ya, tetapi lebih pada pelestarian, menjaga keberlangsungannya, memperkenalkan kembali usaha-usaha menggerakkan orang untuk
mengenal potehi kembali, mengolahnya lagi, atau membuatnya kembali menjadi lebih inovatif. Nah gitu tujuannya. Tidak untuk ritual. Pernah ke Kelenteng, pernah. Kelenteng di Bogor dan di Tangerang. Tapi mereka tahu bahwa kami itu untuk tujuan pelestarian gitu. Walaupun ada penonton senior yang kayaknya dulu nggak begini deh gitu. Tidak ada semacam penyesuaian ya, perubahan ya. Ya, terus kami bilang memang ini bukan seperti yang dulu. Karena yang dulu itu dalangnya tinggal 3 dan sulit juga untuk bergerak ke Jakarta atau ke Bogor begitu. Ini anak-anak muda semua. Oke. Ya. Ibu sendiri bisa jadi dalang untuk potehi ini? Oke. Bisa. Biasanya melakukan atau menceritakan cerita apa itu, Bu, waktu menjadi dalang itu? Si Jin Kui. Oke. Tetap cerita Cina ya? Iya, cerita Cina. Nah, kemudian saya mengenal cerita si Jin Kui dengan baik, dalam tanda kutip mengenal si Jin Kui dulu, karena sumbernya banyak. Ada komik, ada buku referensi, ada banyak ditemukan lah begitu buku-buku referensinya. Kalau Samkok, kemudian 18 jenderal pemberontak itu saya nggak punya. Saya harus cari dulu. Kalau udah ketemu, tapi bukunya kecil-kecil seperti Koping Ho gitu. Jadi ya nanti dulu deh baca. Iya. Tapi Ibu bisa melantunkan suara yang macam-macam ya, tergantung tokoh. Ya, mudah-mudahan. Atau suaranya bisa beda-beda kan? Jadi suara Ibu atur untuk disesuaikan ya? Bisa. Iya, mudah-mudahan bisa. Mudah-mudahan bisa. Tapi ini dalang wanita loh, Bu. Jarang-jarang ya. Itu memang biasa ya, dalang wanita di potehi ini. Makanya bapak-bapak senior dalang itu bilang saya tuh dalang sebetulnya. Gitu. Saya bilang, aduh saya ini kelasnya masih dalang kampung, masih dalang rumahan, belum. Malu saya. Tapi luar biasa, itu jarang ya dalang wanita ya. Iya sih, memang sih. Tapi saya bukan untuk sok-sokan sih Pak. Untuk sombong-sombongan enggak, karena memang terpaksa lah, nggak ada lagi. Bagus Bu, tampil beda ya. Ini ada area di mana membutuhkan kehadiran Ibu ya, dan dedikasi ya, karena ini nggak banyak kan orang yang menekuni ya potehi ini. Nggak banyak. Yang order juga nggak banyak, tapi kita bermain. Main aja terus. Main terus. Jadi kan kalau Rumah Cinwa sendiri kan sudah dari 2014. Begitu November berdirinya, Januari itu kami sudah mendapat order main di Kelenteng, di Tangerang, di Buntekbio, di Kelenteng. Saya anggap itu pentasbihan karena di Kelenteng ya. Kami mengikuti dulu sedikit upacara pada waktu itu ya. Saya lupa dalam rangka apa ya, Imlek apa ya waktu itu ya. Gak ada dalang lagi yang kenal ceritanya, baru saya yang bisa mainkan, baru saya. Nah, adik-adik mahasiswa itu ya mengikuti saja dulu permainan musik. Ada asisten yang saya ajak terus untuk, ayo kamu ngasistenin saya. Tapi kok main satu lakon disuruh main lagi. Jadi kan alhamdulillah kan akhirnya 3 jam kita main. Dan itu rata-rata 3 jam ya Bu? Oh enggak. 1 jam. 1 jam. 3 jam itu karena berulang tadi ya? Iya, itu istimewa. Istimewa. Karena penontonnya nggak mau bubar.
Itu siapa penontonnya di situ, Bu, waktu Ibu pentas itu? Waktu itu warga Klenteng, Warga Klenteng anak-anak, ya. anak-anak ya, remaja, Itu orang para tua. ini ya, anak-anak Cina peranakan ya. Iya ya. Mhm. Dan kami akhirnya ini langsung kita bikin pertanyaan, saya bilang gitu. Siapa Mhm. tadi ininya? Apa namanya tokohnya? Interaktif. Dan ternyata mereka Ah, bisa. Hadiahnya mana hadiahnya? Oh, bingung. ah. Hadiahnya angpau, angpau. Rame deh Eh, jadinya. iya, iya, iya. Baik, Bu, bisa cerita sedikit nih setelah Potehi ini tentang rumah Cinwa ya. Ya, Itu rumah Cinwa. apa itu di balik pendirian rumah Cinwa itu? Nah, Mhm. rumah Cinwa itu ya muncul setelah saya galau. Ya kan? Jadi Hmm. resah karena setelah buku Mhm. Potehi saya tentang wayang Potehi Gudo terbit Mhm. ya Mhm. bulan Juni, dan saya Mhm. agak naif juga, Mhm. di closingnya itu di penutup saya menyampaikan bahwa Potehi itu sudah punah dan harus Mhm. dikembangkan, dilestarikan, Mhm. Mhm. didukung bersama karena itu Ya, upaya merupakan untuk bagian pelestarian ya. keragaman budaya Indonesia, Mhm. bukan Mhm. lagi milik Mhm. etnis tertentu. Ya. eh, karena kemudian dia sudah disampaikan bahasa Jawa, ada apa Mhm. namanya bahasa Indonesia, Mhm. orang-orangnya juga yang menyampaikan dalangnya orang Jawa, pemusiknya orang Mhm. Jawa, udah campur aduk deh pokoknya gitu. Ya, ya. Dan ada di Nah, tanah air ya. dan ada Dan di lahir di tanah air sini. kita. Iya. Nah, dan secara naif saya menunggu seperti pungup merindukan bulan. Oke. Ah, kok nggak ada respon ya? Padahal Mhm. buku Mhm. itu di ada kata sambutan dari waktu itu Menteri Pariwisata ya, Ibu Mari Pangestu Ah. ya. Mhm. Ada Mhm. tokoh-tokoh juga di buku tersebut. Kok Mhm. diam aja ya? Aduh, Responnya kurang saya ya? nggak bisa tidur saya. Akhirnya Hmm. dan saya sudah dalam penelitian panjang itu saya selalu beli boneka Potehi, mengumpulkan Hmm. satu persatu. Hmm. Akhirnya sampai saya dikenal gitu oleh para pengrajin dan saya memiliki panggungnya. Nah, Hmm. udah begini kan aku udah bisa bikin grup dong, begitu kan? Mhm. Nah, saya ketemu dengan gimana caranya ini ya. Lalu saya Mhm. undang mahasiswa saya. Ayo, kebetulan anak saya masuk di sastra Jawa juga ya, tahun Hmm. 2013. Nah, Oh, oke. 2014 Wah, ada saya ajak regenerasi nih, teman. Bu. Untung. Iya, untung juga apa bonus. Aha. Kemudian ayo ajak teman-temanmu yuk ke rumah yuk. Kita ngobrol-ngobrol selama ini aja, nasi kuningan aja. Terus saya pajang itu di garasi rumah. Begitu mereka datang, ini apa Bu? Inilah Potehi. Bisa dimainkan? Mhm. Bisa. Gimana caranya? Ayo kita main. Gitu. Hmm. Nah, selesai. Mhm. Nah, sampai kemudian ada seorang apa ya dokumenter ya, Mhm. film Mhm. ya, mau Mhm. meliput saya. Eh, Iya. eh, Ditanya, Ibu udah punya grup? Udah. Namanya apa? Namanya Cinwa. Cinwa itu apa? Hmm. Cinta wayang, saya bilang. Ah. Jadi untuk melestarikan, nggak mungkin saya bilang Cina Jawa kan? Mhm. Oh, lah, Oke. Ibu kan studinya Cinwa. Iya, itu Cina Jawa. Kalau Hmm. grupnya Cinta Wayang. Saya Mhm. memiliki obsesi lah. Rumah ini nanti kalau jadi sanggar betulan bukan untuk Potehi saja, tapi untuk wayang-wayang yang istilahnya mau muncul lagi gitu loh. Muntup-muntup, ayo Mhm. kita gabung untuk wayang-wayang Mhm. hasil inovasi, hasil Mhm. kreasi gitu. Mhm. Nggak ada yang ngurus itu. Maaf. Ah, oke. Mhm. Mhm. Yang tertinggi pun, badan wayang tertinggi nggak ngurusin itu. Yang diurus Ah. adalah yang pakem-pakem apa
klasik. Hmm. Semua yang kreatif itu gak ono sing ngurus. Nah itu juga salah satu konser. Tapi Ya, ya. siapalah Woro? Nggak ada bukan dewa, bukan konglomerat. Ya udah, mari kita sama-sama jalan wes, gotong royong aja, mandiri saja. Nah, alhamdulillah ya jalan sedikit demi sedikit. Oke. Itu sih. Cinta Ya. wayang, tak wayang maka tak sayang. Itu rumah Cinwa itu di rumah ibu, sekretariatnya atau tempatnya? Iya, tempatnya Oke. di rumah saya. Sebetulnya begini, Mhm. di rumah ibu Ya, saya. ya. Di rumah ibu Oke. saya. Karena rumah ibu saya dan rumah saya itu hanya beda 3 rumah, 4 Oke. rumah. Satu Baik, kompleks. Ya. baik. Tetapi karena setelah bapak ibu nggak ada, saya ya meramaikan rumah itu dengan wayang lah. Biar Oke. karena bapak Baik, ibu baik. saya juga pencinta wayang, jadi pasti beliau senang gitu kalau rumahnya untuk Ya. kumpul-kumpul wayang. Ya, Lumayan bagus. lah. Saya kira Bu, ini masih ada yang peduli ya dengan seni budaya yang hampir punah ini. Saya setuju lah tidak mengatakan punah karena masih ada upaya untuk pelestarian ya. Dan saya kira mungkin ini juga nasib untuk beberapa seni tradisional yang lain juga mengalami hal yang sama ya Bu ya. Artinya Betul, di belahan pertiwi kita ini di daerah-daerah yang mungkin dulunya menjadi ciri khas, menjadi sesuatu yang menempel gitu ya sebagai identitas, lama-lama hilang, itu tergerus oleh dunia modernisasi gitu kan. Betul. Jadi kalau kita tidak kuat iman ya hilang semuanya. Ya, ya. Ya, ya. Nah ini perlu Memahami. menggugah nih anak-anak muda sekarang. Nah, ya, artinya saya bersyukur saya mengajar, saya memiliki mahasiswa ya yang setiap mengajar lalu saya racuni dengan wayang potehi dan kita bisa bersama-sama bergerak begitu. Ya. Dan saya tidak tidak menyangkal bahwa dunia mereka adalah dunia teknologi medsos ya. Jadi dari mereka lah kemudian potehi itu mendapatkan dunianya lagi. Oke. Karena Jadi ini ada mereka rajin, ting dibanding kita begitu. Oke. Tetapi di era pandemi begini ya sudah harus maklum. Mereka pulang ke rumah semuanya. Ya, di praktis 2 tahun ini atau 1 tahun lebih ini tidak ada kegiatan pertunjukan lapangan ya, Bu Woro ya? Tidak ada, baru kemarin Pak, baru bulan Juni. Setelah setahun itu. Ya. Dan baru bulan Agustus ini. Karena betul-betul semuanya udah nggak ada, akhirnya Bu Woro naik panggung lagi. Gitu deh. Wah, ini jadi pejuang seni nih Bu Woro itu. Nah, Bu Woro, ini mungkin hal yang terakhir ini, tapi saya ini menyampaikan dulu nama Bu Woro ini panjang rupanya ya. Dwi Woro Retno Mastuti. Betul, iya. Iya, tapi dipanggilnya Bu Woro ya karena saya mengenal Ibu ya Bu Woro gitu kan. Betul, Tapi rupanya iya. namanya Salah, panjang Pak. sekali. Iya. Oke. Nah, itu baik. Nama dari kalau kata ayah saya 2 berita bahagia. Pembawa berita pembawa berita bahagia. Mungkin benar juga ya nama itu ya. Ya itu doa ya. Doa ya. Ya, dan Mas Tuti itu nama ibu sendiri ya, bukan nama keluarga ya. Karena sepengetahuan saya memang di budaya Jawa atau Sunda, meskipun di sebagian kalangan ada yang memakai nama keluarga ya, tapi sangat jarang ya Bu ya. Iya. Betul. Ibu apa yang ingin disampaikan terakhir nih ya ke pemerintah atau masyarakat
untuk pelestarian wayang potehi ini? Ya, dari pengalaman saya, kita tidak bisa berdiri sendiri dalam melakukan gerakan budaya ini ya. Harus bergandengan tangan, harus bersinergi. Bahasa saya itu ada antara akademisi, businessman, and government. ABG ya, plus media sekarang. Semua harus bergerak bersama. Kalau tidak ya sudah tidak. Saya merasa akademisi katakanlah, dan sekarang misalnya karena ya perjalanan panjang itu banyak mahasiswa mulai menulis tentang potehi, dan itu sebuah kebahagiaan buat saya. Kemudian tentu saja sinergi itu harus terus dibangun, dan kita tidak bisa menyepelekan karya-karya anak-anak milenial ini, karena tidak perlu lagi itu salah, itu benar, tetapi pewarisan, transformasi pengetahuan dan transfer knowledge dan transfer passion itu yang harus kita bangun. Knowledge sudah, tinggal passionnya belum berhasil. Tak wayang maka tak sayang, itu saja. Tak kenal maka tak sayang. Ya, ya. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih nih Bu Woro, menarik sekali pembicaraan kita malam ini. Mudah-mudahan ini ada dampaknya ya, paling tidak didengar oleh kalangan yang berkepentingan ya, terutama nih mereka yang bertanggung jawab di pelestarian seni budaya ya. Dan tentunya juga masyarakat. Mudah-mudahan. Perjalanan masih panjang. Masih panjang, tapi ada harapan ya. Jalan terus. Argo jalan terus, work in progress. Pokoknya don't worry, be happy. Betul, betul. Baik Bu Woro, nggak terasa nih sudah 1 jam. Terima kasih, sampai ketemu lain waktu Bu. Terima kasih, Salam sehat. Pak. Selamat malam.